tapi juga mengalami ya kalau dulu mengalami ya kalau ngomong kudeta ya kan. Nah podo-podo di bojone. Berdirinya PK di sekolah-sekolahan dan juga diterapkan nantinya. Yang penting keimanan, ketakwaan kita jangan sampai luntur menghadapi Tuan terhadap Ansor, Fatayat dan Banom-Banom NU yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Arif SHM di channel YouTube Muhammad Arif SHM dan NU Media Waru. Hari ini kita live streaming di sosial media NU Media Waru, Facebook, Twitter, IG, dan YouTube. Juga Muhammad Arif SHM selaku supporting segala kegiatan siar dan siar kegiatan MWC NU Waru, Banom, lembaga serta kadernya. Background di belakang ini adalah markas besar ulama yang banyak histori sejarahnya. Nanti coba kita kupas dengan para narasumber, ketua-ketua Banom NU, dari mulai sekretaris MWC NU, GB Ansor, Ibnu Fatayat, dan IPPNU yang sudah hadir alhamdulillah di arena cangkruan kemerdekaan generasi muda NU Waru. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita disponsori oleh sandal masa kini, sandal generasi muda NU, sandal Nuat. Dan jangan lupa bahwasanya seluruh generasi muda NU untuk memakai sandal ini produk dari warga Nahdien, Bapak Anwar Jamal, tepatnya di Desa Berbek, Turi Pinggir. Monggo silakan, ini bisa pesan ecer, partai, bahkan grosir dalam jumlah besar. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir audien, para narasumber, dan sebentar lagi akan kita mulai dengan proses. Sebelum acara dialog pada malam hari ini dimulai seperti biasa, bahwasanya segala kegiatan ke-NU-an, Banom, lembaga dan sebagainya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Sekali lagi jangan lupa saya himbau untuk sodako, infak, like, share, and subscribe di channel YouTube NU Media Waru, serta follow, like, share, and subscribe di sosial media NU Media Waru, yaitu Facebook, IG, Twitter, semua ada. Dan supporting dari NU Media Waru yaitu Muhammad Arif SHM. Demikian untuk pra pembuka untuk sebelum acara dialog cangkruan kemerdekaan generasi muda NU. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo petugas. Hadirin, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Subhanul Waton. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan kedua. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Subhanul Waton.
kan binasa di bawah dulimu tuh dua. Lal waton ya lal waton ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal khirman. Inhadu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal khirman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu man ya'tika yawma tami hayyal qahimama, kullu man ya'tika yawma tami hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Diaturkan ribuan terima kasih kepada petugas sahabat Lutfi Eko yang juga selaku PH dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Waru. Untuk selanjutnya langsung acara dialog cangkruan kemerdekaan generasi muda NU Waru ini langsung akan dimoderatori atau dibawahi oleh sahabat Muhammad Rois dari Ranting Pandian. Dipersilakan. Terima kasih disampaikan kepada sahabat Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurkan hamdalah amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama serta sesepuh Desa Kedung Rejo, juga yang kami hormati ini. Oh, ngatur narasumber. Oke. Yang kami hormati juga narasumber yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama kami sampaikan selamat datang, assalamualaikum buat yang terhormat Bapak Haji Mas Husen, SPD MPD ya kalau nggak salah. Ini selaku sekretaris MBC NU Waru dan juga staf pengajar Micanu Berbe, juga pernah menjadi kepala sekolah di Micanu Berbe, Waru Sidoarjo. Yang kedua ada Ibu Haja Nur Aziza, ya, SPD, yang juga sekaligus staf pengajar di MTS Darul Ulum Waru dan juga ketua PAC Fatayat Waru. Yang ketiga ada sahabat Jamaluddin Malik. Ini alumni pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri dan juga ketua PAC GP Ansor Waru. Yang keempat ada rekan Muhammad Faris Ali Muzaki, ketua IPNU Waru, pendidikan S1 manajemen, ya. Dan yang terakhir ada Ayu Indriani Putri, ketua IPPNU Waru, yang saat ini lagi menempuh pendidikan sarjana ya di semester 7. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara cangkruan kemerdekaan yang diadakan oleh generasi muda NU Waru di MBO, Markas Besar Ulama, di mana MBO ini adalah tempat berkumpulnya ulama NU yang dipimpin oleh Kiai Haji Bisri Samsuri
sebagai kepala staf waktu itu, sekaligus menjadi sentrum komando Barisan Mujahidin yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk perjuangan 10 November 1945. Dan sebelum peristiwa dahsyat 10 November 1945 terjadi resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 dimotivasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya disitulah terciptanya Hari Santri Nasional. Dan tempat ini merupakan tindak lanjut dari MBO Jawa Timur di Jalan Belauran Gang 1 Surabaya, dan pada akhir November dipindahkan ke Waru. Nah, pada tahun 2019 pernah diresmikan ini sebagai cagar budaya milik dari PWNU. Nah, untuk itu di dalam diskusi cangkruan kebangsaan kemerdekaan pada malam hari ini mungkin ada pemaparan sedikit. Yang pertama bisa langsung disampaikan oleh Bapak Haji Mas Husein. Saya tahu pernah mengajar di bidang sejarah ya. Mungkin bisa menceritakan sedikit sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai akhirnya peran Nahdlatul Ulama. Ya, tentunya peran Nahdlatul Ulama dan juga para jamaahnya. Monggo dipersilakan untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan para hadirin serta para audiens di rumah. Alhamdulillah pada hari ini NU Media Waru mengadakan cakruan kemerdekaan. Sebenarnya pemuda, alhamdulillah saya masih dianggap sebagai pemuda. Oke, masih muda saya, walaupun sudah sekretaris NU MWC Waru, tapi insya Allah masih muda, minimal muda jiwanya. Oke. Para hadirin sekalian, kemerdekaan Indonesia ini tidak diraih dengan enak-enakan, ya, tidak diberikan. Bahwa kemerdekaan Indonesia ini benar-benar kita raih, kita rebut, kita ambil dari para penjajah. Insya Allah di dunia ini tidak banyak yang mengungkap sejarah perjuangan seperti Indonesia. Kita ini dijajah oleh Belanda itu 350 tahun, ya. Kemudian oleh Jepang 3,5 tahun. Sejak awal kita dijajah sudah penindasan, kekerasan terhadap negara Indonesia ini sudah kita rasakan. Kehadiran VOC dalam hal ini Belanda dulu, ya, ini sudah menindas. Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah melawan itu, tetapi apa daya kita tidak bisa melawan. Kita mengandalkan senjata, kita mengandalkan fisik, ya, tapi kita kalah. Kemudian di zaman penjajahan Belanda, pertama tadi VOC, ya, VOC para pedagang saja, kemudian dilanjutkan oleh Belanda. Belanda dengan gubernur jenderal yang ada di Indonesia lebih parah, lebih menindas bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini semakin miskin, semakin sengsara, ya, sampai pada awal perjuangan bangsa Indonesia munculnya kesadaran nasional, munculnya kebangkitan nasional tahun 1905, ya. 05 ini sebuah awal kebangkitan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, ini pemuda sudah mempelopori. Jadi para pemuda muda itu sudah mendirikan organisasi, ya, sudah muncul para pemuda, ya. Nah, sebenarnya para pemuda NU, ya, ini sudah muncul dalam perjuangan. Tetapi memang secara organisasi NU itu berdiri tahun 1926, tetapi sebenarnya di akar masyarakat itu sudah ada, ya, sehingga nanti pada kebangkitan nasional dan kebangkitan dan
kesadaran nasional Indonesia untuk melawan penjajah ini diawali dengan banyak organisasi, termasuk di sana adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Dari perjuangan ini nanti puncak dari pemuda adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, ini juga banyak peran pemuda yang sangat besar sekali dari seluruh Nusantara Indonesia. Ya. Ini bangsa Indonesia sudah menyadari bahwa untuk melawan penjajah itu tidak bisa dengan fisik, tidak bisa dengan senjata, harus lewat akal, harus lewat organisasi. Kelemahan-kelemahan yang dulu sebelum 05 itu ya, itu disadari oleh bangsa Indonesia bahwa kita selama ini mengandalkan pimpinannya, mengandalkan ketua-ketua organisasi, ketua-ketua perlawanan. Makanya dulu sebelum 05 itu dikenal dengan perlawanan Jawa, perlawanan dari Sumatera, pengenalan dari Kalimantan gitu ya, dari daerah-daerah, atau menyangkut nama perjuangan perlawanan rakyat Diponegoro, perlawanan Diponegoro, perlawanan Cut Nyak-Din, perlawanan para tokoh-tokoh nasional kita itu melawan para penjajah dengan fisik ya, mengandalkan pada tokoh, mengandalkan kedaerahan. Maka setelah itu, setelah 05 disempurnakan dengan 28 dibantu oleh pemuda, maka kita alhamdulillah menyadari akan kekurangan selama ini, dan sehingga kita meraih dengan kemerdekaan itu dengan organisasi. Nah, bagaimana peran NU? Ya, alhamdulillah sebenarnya di organisasi NU, saya pernah membaca NU itu berdiri tahun 26, itu utamanya adalah masalah kita dijajah. Masa ada penjajahan, tidak nyamannya masyarakat Indonesia Islam untuk bebas beribadah. Ya, ini diantara terbelakangnya, karena nanti yang masa internasional berbeda lagi dengan masalah-masalah yang ada di Arab itu ya. Nah, kemudian perjuangan bangsa Indonesia dengan Nahdlatul Ulama tahun 26 dan seterusnya ini menampakkan eksistensi NU. Ya, banyak warga NU yang terlibat. Nah, terutama nanti menjelang kemerdekaan. Ya, menjelang kemerdekaan mulai tahun 42, 44 sampai 44, 45 ya. Alhamdulillah salah satu ekses dari perjuangan Indonesia melalui organisasi Nahdlatul Ulama adalah MBU ini, Markas Besar Ulama Jawa Timur. Ini insya Allah di zaman sejarah dulu tempat ini untuk markas para ulama yang berjuang sudah mempertahankan kemerdekaan. Jadi perjuangan besar kita itu setelah merdeka. Jadi menang fisik, perang fisik itu setelah kita proklamasi. Di Agustus 45 proklamasi, baru September, Oktober, November. Ini puncaknya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika Belanda ini mau datang lagi bulan September, ya, datang ke kota-kota besar di Indonesia, itu semua ditolak oleh masyarakat Indonesia di daerah-daerah. Kemudian kehadiran Belanda ini ditolak seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia, ya. Kemudian mereka kembali. Dia berpikir, kalau bangsa Indonesia ini kok bisa merdeka, padahal Indonesia itu menurut perjanjian internasional dikembalikan oleh kelompok Amerika, itu dikembalikan kepada Belanda. Tetapi kok Belanda datang ke Indonesia, ternyata kok sudah merdeka. Ini Belanda sangat kaget, kok bisa begitu. Karena itu Belanda berusaha kembali kepada menguasai Indonesia, dan alhamdulillah kita menolak. Itu awal September. Kemudian September, Oktober, ya, lebih keras lagi bagaimana Belanda itu bisa menguasai lagi Indonesia. Belanda minta bantuan kepada Inggris, ya. Belanda minta bantuan kepada Inggris.
Kebetulan tentara Inggris yang ada di India ini yang banyak datang di Indonesia. Saya pernah ceritain bapak saya itu. Namanya tentara apa itu dulu ya? Gurkha. Iya. Gurkha itu tentara India. Orangnya tinggi besar ngewandong-ngandong. Cerita bapak saya dulu pernah cerita kepada saya. Karena termasuk di masjid saya itu ada tempat sembunyinya para tentara Indonesia. Kalau ada Belanda datang, Gurkha datang gitu ya, semuanya lari ke masjid. Itu ada Masjid Al-Mubarak Berbentalem, itu ada tempat sembunyinya para tentara di atas ya. Sekarang masih ada, kami lestarikan. Itu kalau Gurkha datang ke situ, semuanya masyarakat kampung di situ akan lari bersembunyi di atas masjid. Nah, ya. Jadi Gurkha ini datang, tetapi kedatangan nikah ya yang diboncengi oleh Inggris itu ditolak oleh bangsa Indonesia. Waktu itu sudah ada sebagian sudah masuk, tapi belum bisa bertindak banyak ya. Kemudian tentara Belanda ini yang mau datang ke Surabaya terutama, ini sudah Oktober ya. Ini berkat revolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 45 yang menyebutkan fardu kifayah, fardu ain ya, wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Surabaya dan sekitarnya, durasi 45 kilo gitu ya, itu harus membela tanah air Indonesia untuk melawan kehadiran Belanda. Ini dihukumi wajib ain, wajib individu semua untuk melawan kehadiran Belanda, menolak. Nah, ini yang terkenal dengan revolusi jihad yang nanti alhamdulillah oleh Presiden Jokowi kita dinamakan dengan Hari Santri. Nah, inilah. Kemudian dari revolusi jihad inilah nanti yang bersumber, intinya klimaksnya adalah peristiwa 10 November. Insya Allah kalau tidak ada revolusi jihad 22 Oktober, insya Allah tidak ada 10 November. Sehingga pentingnya 22 Oktober terhadap mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini sangat besar. Karena itu 10 November kita berjuang mati-matian. Seluruh masyarakat Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan sekitarnya, ini semua berduyun-duyun datang ke Surabaya untuk melawan kehadiran Belanda yang terkenal dengan peristiwa 10 November. Maka alhamdulillah berkat revolusi jihad, masyarakat Surabaya dan sekitarnya bisa melawan, bisa mengusir penjajah Belanda yang mau datang lagi. Nah, markas para ulama ketika itu adalah tempat ini diantaranya. Nah, ini yang penting ya. Tempat ini adalah penting bagi perjuangan rakyat Surabaya saat November 1945. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan alhamdulillah mudah-mudahan PWNU Jawa Timur dengan PBNU bisa membuat situs sejarah MBU ini, Markas Besar Ulama Jawa Timur ini, untuk terus bisa dikembangkan sebagai saksi sejarah perjuangan rakyat Surabaya dan sekitarnya, termasuk kita di Waru ya. Mudah-mudahan anak-anak generasi muda kita mengetahui hal ini ya, mengetahui hal ini sehingga bisa lebih cinta kepada bangsa Indonesia gitu, Mas Rois. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Itulah sedikit pemaparan sejarah ya yang disampaikan oleh Bapak Haji Mas Husin, yang juga mungkin mendapatkan cerita dari ayahandanya, keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan kemerdekaan RI lewat resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan juga lewat pemuda gerakan Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hizbullah untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan agak menyimpang ya. Apa makna refleksi kemerdekaan di tengah-tengah pandemi untuk saat ini? Mungkin pertanyaan ini cocok untuk buat Ibu Nur Azizah. Dipersilakan.
Terima kasih, kami menyambut baik untuk cangkruan pada malam hari ini karena mungkin bisa menyampaikan ekspresi atau aspirasi kami selaku ketua dari organisasi Fatayat yang rata-rata memang diikuti oleh perempuan muda NU. Perempuan muda NU niki kemampu, dikatakan tua juga tidak, dikatakan masih kinyis-kinyis kayak IPPNU juga tidak. Ini pengantar nggih Cak Roes nggih. Nggih mboten tegang ket wau kula mendengarkan sejarah yang disampaikan oleh nggih merungokkan sampai rodok ngantuk dedek nggih. Jadi sekarang memang mungkin lebih nyantai. Pertanyaan dari Cak Roes tadi, apa refleksi makna kemerdekaan di tengah pandemi? Kami memaknai begini, memegang dari spirit perjuangan para pahlawan pada saat itu yang membangun kekuatan pada saat itu nggih. Saya ibaratkan pada saat itu adalah kondisi yang genting, darurat, itu hampir sama dengan saat ini yang kita alami. Tapi mungkin nanti bentuk ekspresinya berbeda. Kalau zaman dulu cara mempertahankannya itu dengan misalnya gotong royong, persatuan yang kuat untuk melawan penjajah dengan segala cara apa yang punya, misalnya dengan fisik, tenaga, mungkin apa yang dipunya dimiliki itu berani mempertahankan harga diri bangsa. Itu kami jadikan, menurut saya di tengah pandemi saat ini, refleksi kemerdekaan itu justru pengingat kita bahwa para pahlawan itu mewariskan semacam prinsip dalam hidup, misalnya gotong royong, terus persatuan kuat. Itu yang kami jadikan pondasi untuk menghadapi pandemi saat ini. Pandemi saat ini memang mengubah seluruh sektor kehidupan, baik itu ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan, yang merupakan itu adalah semacam keterkejutan untuk bangsa ini, keterkejutan, sehingga spirit perjuangan para pahlawan itu kami pegang saat ini untuk melawan itu. Diantaranya kalau dari sisi kesehatan mungkin kami juga sesama warga atau itu saling guyup untuk mensupport agar menjaga kesehatan dan sebagainya, sosialisasi untuk menjaga kesehatan, bermasker dan lain sebagainya. Untuk masalah sosial, apalagi kalau Fatayat nggih target atau untuk saat ini mungkin dominasi kegiatan itu hampir kalau bisa dikatakan 20% itu adalah sosial untuk pandemi saat ini. Contohnya adalah untuk pembagian bingkisan, kemudian santunan anak yatim, pemberian beasiswa pendidikan bagi warga atau siswa yang kurang mampu. Ini yang kami galakkan saat ini untuk masalah pendidikan. Masalah sektor ekonomi, kami juga mendorong ini memaknai kemerdekaan, ya melihat spiritnya dari para pahlawan, mendorong untuk warga khususnya perempuan muda NU ini untuk menggalakkan ekonomi dari rumah. Misalnya punya kelebihan apa di rumah itu, misalnya ada yang memiliki kelebihan kalau perempuan itu kebanyakan catering ya, itu di kami support untuk disosialisasikan ke warga agar bisa pesan itu. Kemudian diantaranya adalah ada produk-produk unggulan, misalnya sembako, itu kami galakkan ekonomi masyarakat perempuan muda NU, yakni Fatayat. Untuk bidang kesehatan kami juga memberikan penyadaran di waktu longgar ini, ya rata-rata kan berada di rumah, maka mengisi kesehatan itu diantaranya adalah kesehatan atau peduli lingkungan,
menanam tanaman toga di sekitar rumah. Itu adalah contoh kecil, tapi ini bisa mengisi apa di tengah-tengah pandemi saat ini. Jadi itu contoh kecil, sederhana dan kecil, tapi ini saya yakin bisa bermanfaat untuk menyikapi pandemi. Jadi pandemi tidak kami jadikan sebuah keterpurukan, tapi kami jadikan sebuah motivasi bagi kami untuk keluar dari keterpurukan itu, karena spiritnya para pejuang, apalagi ini kemerdekaan, jadi ingat betul pejuang kita pada zaman dahulu. Mungkin itu. Ya, terima kasih aplaus buat Ibu Nur Aziza, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya untuk mengisi kemerdekaan di tengah-tengah pandemi Indonesia yang ke-75 ini bisa mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat untuk kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi, karena memang ya persatuan, kesatuan, kerukunan ya harus kita pererat kembali di tengah-tengah pandemi semacam ini, karena memang ini adalah global di seluruh dunia. Dan terima kasih disampaikan. Nah, ini yang paling penting, bahwasanya Indonesia saat ini tidak hanya mengalami kondisi pandemi, tapi juga mengalami ya, kalau dulu mengalami ancaman disintegrasi bangsa alias perpecahan bangsa. Nah, kali ini yang dihadapi adalah perpecahan umat. Ya, di tengah-tengah NU sendiri mungkin juga dirongrong oleh faham-faham di luar ahlu sunnah wal jamaah. Di khususnya di NKRI ada kelompok-kelompok pengusung khilafah. Nah, kebetulan mungkin yang sering bersinggungan di lapangan adalah para banser. Yang sering bersinggungan untuk mengkanter gerakan-gerakan khilafah. Ini mungkin pertanyaan yang agak relevan buat sahabat Jamaluddin Malik. Nah, apa pandangan panjenengan ya terkait gerakan-gerakan pengasong khilafah? Bukan khilafah yang dinubuatkan Nabi, tapi khilafah ala HTI. Ya, itu. Kemudian monggo dipersilakan. Bawah ditekan ketua. Ditekan. Ya, terima kasih sahabat moderator, yaitu sahabat Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Sekretaris MWCNU Bapak Mas Husin, dan sahabat-sahabat pimpinan Ketua Badan Otonom MWCNU Kecamatan Waru, dan sahabat-sahabat sekalian, dan sahabat-sahabat semua yang ada di rumah. Terkait apa tadi pertanyaan pengusung khilafah, bukan khilafah yang apa tadi nubuah, tapi ini khilafah yang ditunggangi ya, yang ditunggangi oleh kepentingan yang besar. Kami melihatnya seperti itu. Ada kepentingan yang besar di balik itu ya, untuk merongrong persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, itu adalah suatu bentuk pengkhianatan ya. Saya kira itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan dari sekelompok anak bangsa ya. Yang mana bangsa ini didirikan ya, kalau tidak boleh disebut didirikan oleh para ulama ya, ulama kita, bahwa negara ini didirikan oleh sebagian daripada para ulama kita, para ulama NU. Segiannya mereka itu sangat berterima kasih ya, sangat berterima kasih kepada para pendiri negara Republik Indonesia ini dengan segala fasilitas yang sekarang ya, yang mungkin kita rasakan itu sudah sangat baik ya. Kita berada di negara Indonesia ini, saya kira sudah
kita harus banyak bersyukur. Untuk itu kita dari Gerakan Pemuda Ansor ya, itu untuk menanggulangi gerakan ini, gerakan yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini, saya kira yang pertama adalah kehadiran negara ya. Kehadiran negara itu adalah menjadi ujung tombak yang pertama. Kehadiran negara yang harus di sistem pendidikan. Di sistem pendidikan itu kehadiran negara harus lebih memberikan porsi untuk jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa anak-anak muda itu agar termot untuk cinta kepada tanah air ya. Bagaimana negara ini hadir di segala lini, terutama di pendidikan itu memberikan porsi agar menanamkan jiwa cinta kepada tanah air, agar tidak terbawa propaganda atau provokasi untuk yang memporak-porandakan kesatuan dan persatuan negara ini. Yang kedua untuk kita sebagai generasi Gerakan Pemuda Ansor, generasi muda NU itu bisa masuk di yang pertama mungkin di dunia pendidikan itu bisa masuk di sektor-sektor ekstrakurikuler ya. Kita masuk di situ untuk memberikan wawasan-wawasan kebangsaan dan nasionalisme agar di dunia pendidikan itu tidak terkontaminasi dengan gerakan-gerakan pengusung khilafah ini, yang pada dasarnya itu adalah untuk merongrong persatuan dan kesatuan. Terus untuk yang kedua yaitu melalui media sosial ya. Saya kira khilafah itu ya maraknya itu lewat yang pertama yang bisa merasuk di seluruh elemen masyarakat itu lewat media sosial. Maka untuk itu kita sebagai generasi muda NU harus aktif di media sosial untuk mengimbangi, untuk mengkanter ya, untuk mengkanter gerakan-gerakan radikalisme agar generasi-generasi muda kita itu terselamatkan ideologinya, seperti itu ya. Alhamdulillah NU Mediawaru ya, NU Mediawaru alhamdulillah sudah berjalan meskipun masih tahap awal ini, masih tahap awal. Ya mudah-mudahan kontribusi NU Mediawaru ini bisa sangat membantu ya, sangat membantu untuk kelangsungan persatuan dan keutuhan negara ini. Mudah-mudahan seperti itu. Ya mungkin sementara itu sahabat Rois ya, mungkin nanti dilengkapi atau ditambah oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih, disampaikan tepuk tangan untuk sahabat Jamaluddin Malik yang mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan pengusung khilafah, gerakan-gerakan radikal harus kita counter dengan terus memberikan pendidikan sejak dini kepada generasi muda Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang dengan berbagai program yang tetap menyasar untuk menanamkan jiwa nasionalisme, jiwa NKRI kepada para generasi muda. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini mungkin saya kok pingin yang cantik dulu ini. Ya, mungkin pemirsa yang ada di YouTube bertanya-tanya ya, ini masih bujang apa belum ya? Jelas bujang ya, karena memang dia adalah Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya pengen tanya,
peran pelajar, ya peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa patriot kebangsaan kepada para generasi muda Nahdlatul Ulama, tentu khususnya di bidang pelajar Nahdlatul Ulama. Dipersilakan kepada Indriani, ya betul Indriani Putri, ya rekanita Indriani Putri, dipersilakan. Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Menurut saya peran pelajar di era kemerdekaan ini tentunya sangat kita terapkan. Generasi kita belajar dari generasi pada zaman dulu sudah turut serta dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai generasi masa kini tetap melawan penjajahan pada saat ini. Contohnya seperti peran pelajar pada saat ini kemerdekaan yang diperoleh dari sebuah perjuangan generasi muda Indonesia pada masa lalu semestinya kita hargai dengan menjadi generasi muda yang memiliki jiwa dan rasa nasionalisme tinggi. Jangan sampai kita generasi muda pada masa kini menjadi lemah ataupun tidak menghargai jasa-jasa generasi pada dahulu. Nah, peran pelajar di IPPNU sendiri tentunya menjaga NU itu untuk terus berkembang, terus ada untuk Indonesia. IPPNU sendiri sudah juga ada di PK, juga berdiri di PK dan ranting. Nah, dari PK itu sudah membentuk karakter diri untuk pelajar untuk menjaga Nahdlatul Ulama dan menjaga kemerdekaan. Jadi kita tanamkan rasa nasionalisme itu dari berdirinya PK di sekolah-sekolahan dan juga diterapkan nantinya pada peran-peran di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih disampaikan paparan yang cukup singkat bahwasanya pelajar harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebuah hal-hal yang positif, ya. Jangan sampai terjadi seperti yang di Jakarta kemarin, ya, kelompok-kelompok pelajar ditunggangi kepentingan politik untuk menjatuhkan yang berkuasa, menjatuhkan presiden. Kejadian di akhir tahun kemarin kan kita lihat di Jakarta, anak-anak STM itu ternyata ditunggangi, ya, untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Nah, ini mungkin cocok buat Ketua IPNU, ya. Apakah mungkin di Waru ini bisa terjadi untuk terjadi tunggangan politik bagi pelajar NU Waru? Monggo dipersilakan buat rekan Faris Al-Muzaki, ya betul. Ali Muzaki, terima kasih. Oh, bujang, iya. Dipersilakan, monggo rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Rois atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terkait dengan tunggangan politik di Kecamatan Waru sendiri untuk IPNU, insya Allah tidak ada. Jadi ketika dalam kontestasi politik kita sebagai organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya di organisasi IPNU dan IPPNU, berusaha untuk bersikap netral. Jadi kita tidak memihak siapapun. Akan tetapi ketika kita ada kader yang mungkin ikut dalam kontestasi politik, kita hanya sebagai pengarah saja. Jadi kita untuk
kepada kader-kader kita. Jadi kita hanya mengarahkan, ini loh kadernya NU, ini kadernya IPNU. Jadi kita hanya sebatas mengarahkan, kita tidak ikut terlibat, kita tidak mendukung, dan kita juga tidak bermain dalam politik praktis. Nah, nanti jadi jika organisasi IPNU dan maupun NU nanti bermain dalam politik praktis, maka para penguasa akan dengan mudah menyetir organisasi ini sehingga organisasi ini tidak bisa berkembang dan lebih maju lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih ya. Baik, itulah pemaparan dari kelima narasumber yang hadir pada kesempatan malam hari ini di acara Cangkruan Kemerdekaan di MBO Markas Besar Ulama Jawa Timur. Ini mungkin dilihat di shoot untuk keseluruhan bangunan. Mungkin pemirsa yang ada di YouTube penasaran bagaimana wajah dari Markas Besar Ulama. Ini kondisinya saat ini memprihatinkan ya, perlu direstorasi. Mungkin banyak pihak yang ingin menjadikan ini bangunannya direstorasi, monggo dipersilakan untuk bisa menghubungi PWNU Jawa Timur. Nah, kali ini saya lempar pertanyaan kepada audien. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait refleksi hari kemerdekaan di tengah pandemi maupun refleksi hari kemerdekaan di tengah-tengah ancaman desintegrasi umat, pepecahan umat, atau mungkin pertanyaan yang lain. Monggo bisa langsung ada audien yang bisa tanya kepada narasumber. Dipersilakan kepada audien. Yang penting jangan curhat. Ini masalahnya. Oh gitu. Yang penting jangan curhat. Oke. Khawatir ada yang curhat. Ya. Nah, ini masa-masa IPB sama IPN. Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertanyaan ke semua narasumber pada malam hari ini adalah cangkruan ya. Cangkruan GMNU Waru, Generasi Muda NU Waru, dalam kemerdekaan HUT RI yang ke-75 ini. Yang terpenting malam hari ini sebenarnya banyak pertanyaan yang sudah saya siapkan di HP saya, sekitar 15 pertanyaan ya untuk semua narasumber. Cuman mengingat waktu nggih, dan banyak audien yang mungkin juga menanti untuk bertanya. Yang terpenting malam hari ini adalah cangkruan ini gimana caranya nanti pemuda-pemuda NU khususnya yang di Waru ini mengisi kemerdekaan HUT RI yang ke-75 ini sehingga nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara terutama. Ini pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda NU ini dalam rangka mengisi kemerdekaan ini agar lebih bermanfaat. Ini yang pertanyaan yang pertama. Nanti bisa disambung dengan sahabat-sahabat yang lain karena masih banyak pertanyaan, sekitar 14 yang akan dipertanyakan kalau memungkinkan nanti. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih. Lanjut, moderator. Dijawab dulu aja. Pertanyaannya, apa yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan bagi generasi muda NU? Ya betul itu, kalau tidak salah menangkap ya. Monggo dijawab. Siapa yang jawab duluan? Mas Husen. Ya, terkait mengisi kemerdekaan. Ya, monggo. Oke, terima kasih. Masa muda sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini sangat jauh berbeda dengan masa muda saya dulu ya. Ini muda yang sudah tua lah ya. Iya. Jadi saat ini saya kira kelompok tua harus belajar kepada anak muda. Waduh, luar biasa. Harus belajar ke anak muda. Ya, bukan apa gudel mimik kebo ya, tapi kebo ini harus tahu jalannya, harus minta tahu pada gudelnya karena gudelnya yang tahu. Ini dialami oleh banyak sektor di ini masalah ini terutama ya. Tidak pemuda, anak-anak itu lebih pintar anak daripada seperti saya ini.
Anak saya yang kelas 5, kelas 6, kemarin kelas 6, kelas 5 itu yang di MI Merbau, itu sudah bisa membuat YouTuber, sudah bisa. Bapaknya nggak bisa. Apa gak tanya? Sekarang ini apalagi Bapak Ibu guru yang pakai daring ini, sudah generasi muda semuanya yang ada di depan, yang tua di belakang. Tidak mampu memang yang tua-tua ini. Bisa dilihat ya, guru-guru yang di sekolah itu ya, saya di SMP 2 Waru itu garda depan masalah daring itu anak muda. Yang tua itu ya oporek gitu saja. Karena itu sekarang generasi muda sangat penting zaman sekarang itu, sangat penting. Apalagi bahas masalah khilafah yang tadi disampaikan oleh Ketua GB Ansor. Ya. Ini pemuda harus ada di depan. Ya, walaupun tetap tawaduknya, patuhnya kepada golongan tua, pada kiai-kiai kita, tetapi kita harus ada di depan zaman ini. Apalagi ini sekarang nggak tahu lagi nanti 5-10 tahun akan datang. Nggak tahu sudah kokut atau masih ada dunia ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, bisa mengatasi permasalahan yang ada di dunia zaman sekarang ini. Ya, semuanya ini tantangan yang sangat luar biasa. Kalau yang muda ini kan masih kurang pengalaman. Yang penting keimanan, ketakwaan kita jangan sampai luntur menghadapi dunia sekarang ini. Ya, banyak sekarang kita ini, apalagi di pandemi sekarang ini, banyak iman-iman yang turun kan. Wedi ini kalau corona daripada Gusti Allah. Wedi mati dan lain-lain. Ya mati, sakit. Semuanya ada sakit, tapi Allah semuanya yang mengatur. Tetapi kita tetap usaha, pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga kebersihan, jaga vitamin, ya, makan bergizi, tetap seperti itu. Ya, selanjutnya terserah Allah. Nah, ini yang penting keimanan ketakwaan kita kepada Allah, khususnya para pemuda. Sehingga para muda sekarang ini harus banyak ngaji. Pesannya para kelompok-kelompok NU ya, teman-teman yang dari NU ini selalu pesan kepada anak-anak muda, terus banyak ngaji. Jangan ngaji YouTube saja. Ya, ngaji pada kiai yang punya sanad-sanad keilmuan sampai Rasulullah, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Hidup pemuda. Hadapi pemuda. Hilangkan semua kekalahan dan duka lara. Ya, sehingga pemuda ada di depan, yang tua akan mengikuti. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Iya. Oke, melanjutkan dari pemaparan Bapak Husin, bahwasannya pemuda masa kini lawannya yaitu media. Jadi pemuda harus pintar-pintar menggunakan media tersebut untuk hal-hal yang positif. Nah, beberapa di masa pandemi saat ini pemuda sudah menggunakan media-media tersebut, menggunakan misalnya melakukan kegiatannya menggunakan media live daring seperti itu. Nah, pemuda untuk di dalam kemerdekaan ini bisa juga menanamkan rasa memberikan contoh seperti lomba melalui media. Itu juga peran pemuda bisa untuk memaknai kemerdekaan pada saat ini. Terima kasih disampaikan. Iya. Saya mengenang memori tahun 93, tahun 92. Kalau ngomong soal generasi tua dan generasi muda, ini adalah pada waktu Pak Husin dulu itu menjadi guru sejarah saya, selalu menerangkan generasi tua pada waktu itu menginginkan kemerdekaan dikasih oleh Belanda, tapi generasi mudanya nggak terima. Akhirnya Pak Karno diculik di Rengas Dengklok. Ya, ini pasti kalau Pak Husin itu selalu menganalisa dengan kata-kata pemuda dan golongan tua itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Holis yang sudah antri dari tadi, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih. Aturannya masih sama kah? Yang itu dicoblos, yang ini dicoblos. Oh, enggak ya. Ya. Ini saya kira pertemuan ini pertemuan yang cukup menarik
Dan karena apa? Karena yang menjadi narasumber ini seperti dalam keluarga. Ya ini kan ada Mas Husein sebagai orang tua, ya kan? Sebagai orang tua NU-nya, ya kan. Terus ini ada Ansor dan Fatayat ini sebagai anak yang sudah dewasa. Sementara ini adik-adiknya ini ada IPNU dan IPPNU. Ini saya kira adalah satu keluarga, organisasi keluarga yang mulai dari anak sampai orang tua lah. Saya kira karena ini satu keluarga dan kita tahu bahwa untuk mengisi kemerdekaan itu berangkat dari keluarga. Kalau keluarga itu bagus, insya Allah akan menjadi bagus ke depannya. Kalau keluarga itu buruk, anaknya yo kurang menghormati orang tua, dan orang tua juga tidak begitu care pada anaknya, insya Allah juga tidak akan melahirkan generasi-generasi yang bagus. Dalam Al-Quran kan disebut ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini mumpung ada ini, mumpung orang tua dan anaknya kumpul semuanya, saya ingin tahu apa kira-kira yang menjadi harapan anak kepada orang tua kepada anak yang dewasa, anak yang sudah dewasa kepada adiknya IPNU dan IPPNU. Komunikasinya sekarang seperti apa yang harus dibangun agar supaya keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu kan, anak-anaknya menjadi keluarga yang bagus. Nah, ini penting ini supaya NU Waru dengan keluarga yang kompak ini akan menjadi menjadi teladan bagi masyarakat seluruh Waru. Nah, ini saya ingin dari masing-masing ini bisa memberikan satu harapan, statement anak kepada orang tua kepada anak dan sebagainya, gitu ya. Mungkin satu-satu bisa agar supaya nanti ketemu komunikasinya seperti apa yang harus kita lakukan bersama untuk mengisi kemerdekaan ke depan ini seperti apa 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini ya, monggo. Iya. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan tapi menginginkan sebuah hubungan antara bapak dan anak, antara generasi yang agak lama sama generasi yang baru, antara generasi yang jadul dan yang canggih, itu ya. Yang canggih pengen matur yang kejadul, yang jadul ngarepno nang sing canggih. Karepe lak ngono. Ya, monggo dimulai kepada sahabat Jamaluddin Malik. Kok ngomong saya. Ya. Ya, enggak, saya berpikir bukan mengowos. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin gini. Mungkin kami mewakili dari GP Ansor itu anak NU yang sudah dewasa ya. Anak NU yang sudah dewasa. Jangan lupa GP Ansor yang punya pasukan Banser lo ya. Iya. Bukan NU lo ya. Bukan. GP Ansor ya. GP Ansor apa NU yang punya pasukan Banser? Yang punya pasukan Banser ya Ansor. Oh, Ansor. Banser kan barisan Ansor serbaguna. Kesempatan untuk mengkudeta NU semakin besar. Ya, kalau ngomong kudeta ya kan, Banser itu pasukannya itu berapa ribu ya kan? Berapa ribu. Tapi enggak mau, Banser itu kudeta enggak mau. GP Ansor untuk kudeta padahal mempunyai kekuatan yang cukup besar ya kan. Itu tidak mau kudeta, tapi yang sebelah sana ya kan, belum tentu kekuatannya besar, tapi inginnya merubah ya kan. Oh ya gitu. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana. Ya. Yang biasa teriak itu loh. Ya, mungkin nggak ngukur kekuatan, tapi mereka melemahkan kekuatan kita dan menunggai kekuatan kita. Nggak, kembali lagi kepada pertanyaan ya. Untuk yang muda dan yang bapak yang tua ya kan. Mungkin harapannya itu untuk masa-masa ini ya kan. Untuk yang muda itu mungkin diberikan sebuah kemerdekaan berpikir,
untuk mengembangkan sesuatu yang terpendam di dalam diri seorang pemuda, ya kan. Tapi tetap mengikuti batas-batas aturan dan norma, kan seperti itu. Dan untuk yang Bapak kepada yang muda itu istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu seperti mengendalikan kuda, ya kan? Istilahnya mengendalikan kuda. Kalau kuda ini meskipun jalannya cepat, tapi arahnya benar, dibiarkan saja. Tapi kalau sudah semakin lepas kendali atau akan lepas kendali, semakin liar, maka sang pengendali ini atau bapak atau NU-nya, ya kan, itu harus berusaha untuk mengendalikan. Mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Intinya curhat. Intinya curhat. Nek arek nom-noman nek buanter iku iso jatik dibengok, wis tutno ae ngono kan ya. Mungkin Pak Husein bisa memfasilitasi karena MBCNU gedungnya sudah besar ya. Mungkin saja NU Media Waru difasilitasi dengan dibuatkan studio. Kita bikin konten-konten acara ya. Karena mohon maaf, kelompok sebelah, kelompok yang merongrong NKRI dan merongrong Nahdlatul Ulama itu mereka masif di gerakan media sosial, bikin konten-konten YouTube. Nah, akhirnya terjadi kan banyak orang Islam yang awalnya tidak paham agama termakan oleh mereka, akhirnya menjadi sangat radikal. Nah, mungkin itu ya, mungkin ya difasilitasi untuk membuat konten-konten yang bagus, difasilitasi untuk tempat ngumpul, untuk bikin acara gitu. Ya. Saya bisa jawab. Iya, monggo. Saya gabungkan harapannya dari Cak Sinten mau. Cak Holis nggih. Mboten kenal, tak kenal maka tak sayang nggih. Cak Holis tadi menyatakan harapannya untuk komunikasi antara bapak dan anak, mungkin komunikasi antara Banom. Kita kerucutkan untuk yang di Waru begitu, nggih. Sangat bagus sekali, mungkin ini senyampang ada Pak Husin selaku sekretaris MBCNU. Saya itu masih teringat beberapa tahun yang lalu itu istiqomah antara MBCNU dan Banomnya untuk bertemu ya 1 bulan sekali. Itu adalah media yang sangat bagus, kita menyampaikan program, terus ada apa-apa itu bisa dikendalikan di forum itu. Mungkin harapan dari Cak Holis nanti bisa didengarkan oleh Pak Husin selaku sekretaris untuk melanjutkan, mungkin begitu Pak Husin nggih, apalagi kondisi saat ini pandemi dan sebagainya, ini adalah yang kita hadapi itu tidak biasa nggih, tidak normal, sehingga mungkin komunikasi itu sangat bagus dilanjutkan. Mungkin ini cocok sekali harapan kami untuk komunikasi. Secara organisasi tidak ada masalah kami untuk komunikasi, saya kira rukun-rukun saja. Ini berbeda dengan yang saya lihat di teman anak cabang lain itu dengan NU, MBCNU itu terputus fatanya, dengan MBCNU malah koyo apa nek ngaran gak wawu nggih, gak wawu, tapi kita tidak, alhamdulillah rukun-rukun saja, komunikasi juga terjalin dengan baik. Apalagi dengan IPNU PPNU ya, saya itu sangat terbantu. Mungkin tadi yang pernyataan terakhir Cak Rois tadi tentang sekarang itu kita perjuangan di Fatayat itu sekarang adalah bagaimana orang-orang Fatayat itu melek terhadap medsos. Karena apa? Luar biasa gencaran. Kalau kita memberikan pengarahan, penguatan itu masih kurang, kalah gencar dengan media sosial yang sekelumit saja sudah melululantakkan itu nggih. Jadi target kita sekarang mengisi itu adalah memberikan pelatihan-pelatihan, diantaranya saya kalau masalah pelatihan ya berguru pada anak-anak adik-adik IPNU PPNU yang saya minta bantuan untuk ngelatih emak-emak ini untuk agar melek medsos, agar bisa menguasai media sosial juga. Melalui media sosial juga nanti akan kita sebarkan informasi, kegiatan, dakwah tentang Fatayat khususnya tentang ke-NU-an dan sebagainya. Melalui itu agar kita tidak kalah itu apa
dengan media sosial ini. Mungkin saat ini komunikasi yang menurut saya yang sangat konstruktif bagi kami di FATA adalah dari adik-adik di IPNU IPB. Setelah untuk Ansor mungkin belum ada kerjasama kegiatan, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan terbuka apabila Ansor bersedia bekerja sama, tapi ya rada repot kalau dengan Ansor ya, karena podo-podo di bojone. Oh, ada sing derek. Dulu zamannya periode sebelumnya ngajak ke itu perawan itu sinten Cak Doi mungkin masih ingat nggih. Cak Samsul ngajak perawan tapi tidak terlaksana sampai saat ini. Perawan naik perahu nggih, itu sudah siap sebenarnya kami dari Fatayat. Mungkin Cak Jamal ini bisa nanti untuk melanjutkan gitu ya. Ya mungkin ini hal-hal sepele tapi kan bisa mempererat komunikasi, hal-hal sepele ya. Tidak menurut saya ya tidak penting-penting amat, tapi ini sangat bisa membantu untuk kelancaran komunikasi. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih Ibu Nur Aziza. Mungkin Pak Husin bisa menjawab. Ini perihal komunikasi, minta difasilitasi ya untuk pengembangan dakwah dari Fatayat, Ansor maupun dan lain sebagainya. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kami di MWC dengan seluruh banom-banom ini muslimatnya tidak ada ya. Sudah kami jalin komunikasi dulu tidak sebulan Pak, tapi 2 bulan sekali ya. Tapi akhir-akhir ini pandemi ini nol, tidak pernah kita ketemu, sudah 7 bulan ini tidak bertemu lagi dengan banom-banom. Memang kita agendakan bahwa MWC dan banom-banom itu selalu bertemu untuk cross check sinkronisasi kegiatan biar gak tumpuk-tumpuk, karena Fatayat, Muslimat, Ansor, IPNU IPNU itu sering tumpuk kegiatannya. Ini tidak bisa dilaksanakan karena sudah ada ini. Nah ini sudah sering terjadi di masa lalu. Alhamdulillah dengan sedikit kita komunikasi, walaupun hanya 2 bulan sekali ketika itu, alhamdulillah tidak tumpuk lagi antara kegiatan MWC dengan MWC lain ya. Kemudian dengan Fatah, dengan Muslimat, dengan IPNU dan Ansor, alhamdulillah sudah tidak tumpang tindih lagi. Kita ini memang lama, zaman dulu. Ini antara MWC, Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPNU, ini jumlah rantingnya nggak sama di Waru itu. Ya, ada yang 28, ada yang 7, 24, ada yang 23 gitu. Padahal desanya cuma 18 ya. Tapi rantingnya itu ada yang 28, ada yang 27. NU itu ada 27 ya ranting. Nah ini menyulitkan ya, karena itu dulu saya sampaikan ke banom-banom bahwa target 2 tahun yang akan datang dari setahun yang lalu ini kita usaha agak samakan, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira nanti jumlah ranting itu kita samakan biar ada kegiatan-kegiatan di tingkat ranting dengan seluruh banom itu nggak kesulitan. Contoh pilegi itu fatayatnya 2 gimana ya Ansor yang 2 ya, Ansor 2 ya, Muslimat juga 2, iya Muslimat yang 2 itu fatayat 1, MWC 1, IPNU 1. Ini kan kita sulit ketika kami mengadakan kegiatan MWC dan banom-banom di ranting pilegi sing ndi ya, sehingga ada 2. Ini temuan yang kami temukan, kami sadari ada ini berarti kurang komunikasi ya. Karena itu ya mudah-mudahan bisa ya kita samakan jumlah ranting. Walaupun tahun depan mungkin masih belum berhasil, minimal bisa mengurangi, minimal tidak perlu banyak ya. Jadi memang di NU itu di ADAT itu tidak harus ranting itu satu desa, memang tidak ya, karena itu memungkinkan adanya. Nah, kemudian masalah zaman sekarang ini hubungan dengan MWC, NU, Muslimat dan seluruh banom-banomnya. Alhamdulillah
tidak ada masalah. Oke. NU Media Waru misalkan bergerak cepat, alhamdulillah. Oke. Kami di NU cuman gremeng-gremeng. Arah iku duit teko ndi anggarane. Waduh. Allah Maha Kaya. Ya alhamdulillah. Nah, ini emang ya. Tadi Mbak Fataya tanya, NU Media itu milik siapa, Bos? Tak tidak jawab independen. Woi NU gak enak, woi Ansor gak enak. Milik. Ya, ini masih belum kan? Ya. Oke. Tapi belum. Ya, ini saya bilang sementara jawab independen. Karena kalau independen itu gerakannya lebih masif. Oh masif itu ya. Leluasa. Healing bahasa dia Pak Prabowo masif. Ya, jadi kalau ini itu independen lebih cepat gerakannya. Jadi walaupun tetap ada tali katanya Ketua GP Ansora, harus ada tali. Nek ke Banten merono-merono ya ditarik didik. Ke sini jalannya, nggih. Jadi kalau masalah NU Media. Kemudian masalah-masalah kegiatan insya Allah di Waru itu sangat baik sudah. Makanya ya mudah-mudahan cabang Sidoarjo memang mereka juga banyak harus bisa melihat Waru. Sama seperti Waru juga harus bisa melihat Sidoarjo dengan kecamatan seluruhnya. Bisa Taman, bisa Sidoarjo, bisa Candi, bisa Tarik ya. Itu kita melihat mereka bagaimana perkembangan mereka, kita juga belajar ke sana. Nah, ini insya Allah NU dan bano-banonya di Waru akan bisa bersinergi. Apalagi ini MBO. Ini memang MBO itu belum ada apa ya. Alhamdulillah sudah PBNU dan PBNU sudah melihat ini. Jadi kita lihat saja nanti juga kita bisa menopang juga, kita juga bisa mendampingi bagaimana MBO ini bisa menjadi situs sejarah ya, situs sejarah yang bermakna bagi perkembangan dan eksistensi NU di Indonesia gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Husin. Sisi utara belum takok belas ini yo opo mangan jajan. Iya, sisi utara. Iya, ayo. Mungkin pemirsa di YouTube bertanya-tanya sekali lagi yang barusan nonton bertanya-tanya ini lokasinya kok kusem banget. Nah, ini bukan kusem, memang ini adalah situs sejarah di mana ini adalah markas besar ulama Jawa Timur yang dulu dipimpin oleh Kiai Haji Bisri Samsuri selaku kepala staf di markas besar ulama dan juga selaku sebagai penggerak dalam Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahfasullah dalam peperangan mempertahankan kemerdekaan RI tanggal 10 November 1945. Nah, mungkin juga ada warga NU yang di luar sana yang di YouTube. Wow. Ingin berkunjung silakan Anda berkunjung di Jalan Satria, Kedung Rejo, Waru Sidoarjo. Nomor 181 ya. Kembali ke diskusi kali ini, mungkin yang di sebelah utara biar tidak nyemil aja gak tambah lemu ya. Gak tambah lemu karena lemu-lemu ya gak apa-apa nemen ya. Oke. Sahabat Lutfi atau sahabat Aas, mungkin ada sedikit pertanyaan. Ayo, monggo sahabat Lutfi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Ini kami membaca Wacana Waru. Wacana Waru adalah lokasi yang berbatasan langsung dengan Surabaya, kota besar. Secara geografisnya luar biasa. Saat ini peran daripada masyarakat, terutama kita selaku organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, memiliki generasi yang menjadi tulang punggung bagi kita semua nantinya, mengingat peredaran narkoba yang sangat luar biasa.
selain narkoba masih banyak perjuangan-perjuangan yang kita perjuangkan, di antara menghadapi para pengusung khilafah abal-abal. Ini kami minta dari teman-teman, dari sahabat, dari rekan maupun dari bapak-bapak atau ibu-ibu kita, bagaimana caranya kita sangat-sangat berat sekali kemungkinan di lingkungan wilayah Waru peredaran narkoba yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak bisa menuntut kemungkinan wis jarang arek saiki ngaji bareng tapi luwe akeh cangkruan nang warkop ambek bisnis yang luar biasa. Menghadapi ini bagaimana peran IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat dan NU bisa mengkanter kegiatan ini menjadi hal yang lebih baik. Ngaji nang warkop ae ta ya apa ngono Pak. Saya enake gimana biar mereka tetap masih jahat ngono gak nemen-nemen ngono. Nggih, monggo itu aja mungkin teman-teman. Iya. Monggo dijawab oleh Ketua IPNU. Oke, terima kasih. Sebelum menjawab dari pertanyaan sahabat Lutfi, saya ingin menjawab dulu dari pertanyaan sahabat Holis yang tadi ya, terkait dengan harapan terkait komunikasi antar Banom. Untuk saat ini di IPNU IPPNU lagi gencarnya untuk mendirikan komisariat di sekolah-sekolah. Nah, harapan dari kami dari IPNU dan IPPNU kepada Ansor, Fatayat Muslimat dan NU terutama untuk bisa membantu terkait dengan lobby terhadap sekolah-sekolah untuk mendirikan komisariat. Nah, selama ini kita sedikit kesulitan untuk terkait masuk ke sekolah-sekolah untuk mendirikan komisariat. Nah, jadi saya minta bantuan terhadap Ansor, Fatayat dan Banom-Banom NU yang lain yang mungkin mengajar di sekolah itu yang belum mendirikan komisariat untuk membantu kami untuk mendirikan komisariat. Ya, mungkin yang kedua pertanyaan dari Bapak Lutfi tadi untuk mengcounter perkembangan yang sangat pesat ini. Yang pertama, kita di IPNU ada yang namanya program Mabar Kopi. Jadi di situ ada yang membahas tentang organisasi, kaderisasi, partisipasi dan administrasi. Jadi tempatnya tempat untuk mabar kopi ini tidak harus di masjid atau di musola, bisa untuk di warkop. Jadi di warkop kita sewa penuh, kita adakan acara IPNU IPPNU, kita adakan acara santai di situ, kita membahas tentang organisasi, kaderisasi dan sebagainya, terutama terkait dengan IPNU IPPNU, bagaimana caranya organisasi, bagaimana proses kaderisasi yang baik di tingkatan ranting maupun di tingkatan PAC, sehingga anak-anak ketika di warkop tidak hanya ngopi cangkruk, Mobile Legends dan sebagainya. Jadi di situ ada penambahan materi-materi dari anggota PAC, terutama dari pengurus hariannya di pimpinan ranting. Dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan sebanyak 5 kali dan 2 kali bertempat di warkop. Ya, 2 kali bertempat di warkop. Luar biasa. Ya, mungkin itu program dari IPNU. Ada materi COD ya? Nah. Ada materi COD, maksudnya COD itu bukan yang Call of Duty, bukan. Mungkin ada yang bisnis lagi COD-an, cash on delivery maksudnya. Ya, mungkin rekan Ibu bisa menambahkan dari menambahkan dari rekan Faris, harapan kita sebagai anak-anak Banom-Banom NU dari Muslimat, Fatayat, NU sendiri dan Ansor mungkin selalu disupport. Terima kasih atas supportnya dan tetap menjaga komunikasi dan terus yang kedua menjawab dari pertanyaan rekan Lutfi, yaitu kita sebagai generasi masa kini, rekan kita IPNU PNU tetap mengikuti perkembangan zaman, sama halnya melakukan atau menjalankan program-program kerja yang pada saat ini sedang trending. Kayak tadi ada mabar kopi yang kita lakukan di warkop-warkop.
Ya, tentunya kita meminimalisir dari teman-teman kita yang lebih asik-asikan main-mainan, tapi kita ajak untuk belajar bersama-sama di IPNU PNU. Kita terapkan juga di ranting-ranting dan komisariat yang ada di Waru ini. Tetap mengajak kegiatan-kegiatan yang positif dan melakukan hal-hal yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, yang paling penting pesan saya kepada para generasi muda NU, khususnya ya bagi IPNU IPPNU, jangan sampai terpapar paham radikal itu saja. Ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Yang pertama narkoba, yang kedua paham radikal, dan ketiga pedojo duluran itu yang paling utama. Mungkin menambahkan untuk rekan Jamaluddin Malik, ya terkait oh iya sahabat. Ini rekan saya di IPNU dulu. Ya sahabat, iya karena ini satu letting lakmut ya, satu letting lakmut. Satu angkatan lakmut dengan saya. Sahabat Jamaluddin Malik menambahkan pertanyaan dari rekan sahabat Lutfi. Oke, terima kasih ya. Iya, masih ingat-ingat waktu rekan ya, waktu rekan di IPNU. Masih unyu-unyu ya. Di Nelundung kalau tidak salah. Ya terima kasih. Ya sebelumnya sedikit ya memang menanggapi sahabat Kholis ya. Memang dari ada usulan atau masukan dari senior pembina Ansor ya, untuk ada minimal ada pertemuan dari panom-panom itu ya, mungkin nanti bisa terrealisasi agar kedepannya kita berjalan lebih baik lagi. Terus untuk pertanyaan dari sahabat Lutfi sangat bagus sekali ya, karena di GP Ansor ya, di GP Ansor itu sebenarnya ada lembaga semi otonom yang masih terbilang baru, yaitu BANAR, Badan Anti Narkoba. Dan di PAC itu, di PAC Sidoarjo ini sepengetahuan saya itu belum ada launching BANAR pimpinan anak cabang, tapi yang sudah ada itu BANAR pimpinan cabang ya, PC masih sampai di PC. Di PAC belum terbentuk lembaga semi otonom yang fokus untuk narkoba, untuk memerangi narkoba. Iya, mungkin dari pertemuan ini ya, mudah-mudahan itu nanti ada sedikit waktu untuk kita berpikir mengenai tentang ini kenakalan remaja yang berupa penyalahgunaan narkoba ini. Mungkin itu dapat terrealisasi ya untuk periode ini. Amin. Itu waktu-waktu awal periode memang ada rencana, tapi karena memang ya banyak kegiatan, terus akhir-akhir ini ada masalah pandemi ini ya, mungkin ini akan menjadi momentum ya kedepannya untuk kita ada perhatian di masalah anti narkoba itu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sahabat moderator. Ya, terima kasih untuk sahabat Jamaluddin Malik yang sudah menjawab bahwasanya di GP Ansor mulai tingkat pusat sampai tingkat cabang sudah ada badan anti narkoba untuk gerakan pemuda Ansor, tapi di tingkatan PAC belum terbentuk. Mungkin ini adalah suatu momentum juga untuk pembentukan badan anti narkoba di GP Ansor PAC Waru ya. Kasih aplaus buat sahabat Jamaluddin Malik ya. Masih bujang ya? Masih bujang. Wongnya akan nikah aku sing ngeterno sing nyuting ngono kok. Mungkin Pak Husin ada tambahan lagi? Ada yang menambahkan lagi? Ya monggo. Terima kasih. Untuk menghadapi tantangan zaman ya, kalangan generasi muda, sering saya pesankan kepada anak-anak IPNU, ikuti tren masa sekarang, tetapi tetap harus mengikuti tren masa lalu. Ya, amaliyahnya
kemudian ngajinya. Karena zaman sekarang itu ngaji seperti saya zaman dulu. Saya ini nggak pernah mondok di pondok pesantren di luar. Karena samping rumah saya itu ada pondok. Jadi ngaji dulu itu ya, mari asar ya ngaji, mari maghrib ngaji, mari subuh ngaji, mari isya ngaji. Belajarnya kapan bu? Gak belajar kelebihan itu ya, ngaji terus saya itu. Padahal nggak pernah mondok. Zaman saya SD, SMP itu seperti itu. SMA memang saya keluar, saya tidak di luar ya, saya hijrah ke Mojokerto sana. Juga ngaji. Di sana saya menempati tempat yang sangat terasing itu ya, masih minim sekali agamanya. Saya masih SMA, itu punya santri anak-anak SD kelas 1, 2, 3, 5 itu sekitar 70 anak ngaji Al-Quran, gak ngaji macam-macam. Itu saya sempatkan jam 9 malam itu saya ngaji keluar, naik sepeda ontel 3 kilo dari rumah saya, itu 1 minggu 3 kali. Itu zaman saya dulu, gak mondok saya, ngaji biasa, jam 9 datang, jam 12 pulang, karena besok paginya harus bekerja, ada kerjaan saya di rumah, kemudian baru sekolah jam 6:30. Nah ini nggak dirasakan, tidak banyak dirasakan. Oleh karena itu lewat organisasi penuh PNU ya, alhamdulillah Fatayat Muslimat dan Muslimat kemudian Ansor ini sudah banyak ngaji ya. Dulu pernah ngaji apa aswaja itu? Hujah aswaja, masih terus nggih? Ngaji online. Oh gitu ya, ngaji online ya. Ya, ngaji online. Alhamdulillah karena pandemi ya. Nanti kalau sudah pandemi sudah tidak ada, nanti harus tetap offline. Ya, karena kalau offline itu insya Allah lebih enak gayeng dengan gurunya ya. Alhamdulillah ada di penuh itu sering saya sampaikan, ngajinya harus tetap. Walaupun tadi nobar mabar ya, di Ranting Berbet sekarang ini ada 3N ya, itu ada anak-anaknya udah selesai. 3N ngopi, ngaji, apa? Ngopi, nobar, ngobras, ngobrol bebas ya, ngobrol bebas, bebas. Ya itu, ya ini salah satu program saja, enggak apa-apa. Ini mengikuti yang karena trennya sekarang ini ngopi ya. Tapi ngopi ada yang manfaatnya, tidak hanya ngopi minum-minum saja, minum kopi dan teh saja, tapi ada manfaat keilmuannya. Apalagi didatangkan narasumber. Ya. Kemudian harus ada program ngaji itu, harus tetap ada. Ya, sesama pemuda saja kiainya, teman-teman yang sekiranya punya ilmu agak banyak gitu disuruh untuk ngaji bersama. Gak banyak, gak tinggi-tinggi, ilmu-ilmunya anak-anak muda aja. Okay. Nah, insya Allah kalau dengan program seperti itu kita nggak akan ketinggalan di masa lalunya. Jadi tren masa lalunya itu tidak tertinggal, ilmunya tetap sehingga bisa mengikuti zaman sekarang, tetap mengikuti masa lalu itu untuk diterapkan di masa sekarang ini. Karena yang lalu tetap masih manfaat untuk anak-anak, untuk anak generasi muda yang sekarang, yang tetap dengan tren yang sekarang ini, gitu. Ya, insya Allah dengan begitu, Mas Lutfi, seperti tantangan zaman sekarang, walaupun kita dekat dengan Surabaya, dekat dengan Jakarta, kita kalau kuat anak-anak kita, generasi muda kita kuat iman dan takwanya dengan ngaji, insya Allah nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Nah, tugas-tugas dari yang agak dewasa, yang sudah mengerti, biasanya yang lebih nuwakal itu marah anak-anak yang di atas IPNU, di bawahnya NU ya. Biasa begitu biasanya, karena mereka ini ya, saya murid-murid ya, murid-murid yang menurut saya anak SMP dan SMA itu nakalan SMA asli nih, padahal kelihatannya nakal SMP. SMA itu nakalnya nggak kelihatan, ini anak gurunya anteng SMA itu udah dewasa. Itu artinya mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Oh salah rek, ono guru nih gak berani lah gitu. Nek gak ono bebas. Ya. Itu anak dewasa, biasanya begitu. Nah, makanya kalau itu tadi saya katakan iman dan takwanya ini melekat dalam hatinya, insya Allah mereka tidak akan begitu. Ya, mudah-mudahan generasi muda kita, anak-anak NU di Waru, di Sidoarjo ini
terhindar dari segala macam tantangan seperti itu zaman sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari narasumber? Ya. Narkoba, masalah narkoba terkait pertanyaan sahabat Lutfi. Oke, terima kasih sahabat Lutfi. Memang tantangan sekarang itu selain paham-paham radikal, itu juga narkoba untuk anak muda. Hampir mungkin Waru ini ada beberapa desa yang masuk kategori zona merah untuk narkoba. Ini sudah kami analisis sebenarnya sejak dulu, sehingga yang bisa kami lakukan itu adalah penguatan dulu terhadap orang tua. Kami sudah melakukan 2 kali ya untuk melakukan sosialisasi untuk anti narkoba. Pertama adalah bekerja sama dengan BNN. Untuk yang kedua, yang tahun kemarin 2019 itu dengan granat itu. Jadi itu adalah bagian dari ikhtiar kami agar para orang tua khususnya yang di Fatayat itu memiliki pemahaman tentang narkoba, difahamkan dulu bahwa narkoba itu misalnya bentuk-bentuknya dan sebagainya, ciri-cirinya. Kalau sudah tahu kan bisa mengantisipasi anaknya jangan sampai begitu. Ini untuk lingkup yang bisa kami lakukan adalah ikhtiarnya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Mungkin ini saya menambahkan terkait pernyataan Pak Mas Husin. Mungkin saya salah satu murid jenengan yang gagal ya. Mungkin yang lain jadi guru ngaji, saya cuman jadi seorang MC dangdut. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari sudut sebelah pojok. Wahyu atau mungkin rekanita atau sahabati. Iya. Ayo monggo. Iya. Dipersilakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya, hanya curah pendapat merespon yang ditanyakan oleh sahabat Lutfi terkait dengan merebaknya warkop, narkoba dan lain sebagainya. Nah, pernah suatu ketika saya berdiskusi dengan teman tetangga sebelah saya, apakah langsung menuju ke Ansor atau sahabat-sahabat yang lain atau narasumber yang lain, tidak adakah program di Ansor itu yang yang menyasar merespon banyaknya warkop yang merebak di wilayah Waru, itu yang respon terhadap anak-anak di bawah usia. Nah, ini terkait Ansor mungkin juga menjadi PR di Fatayat. Suatu ketika ada teman-teman saya yang menyampaikan di tempat sampean ada warkop, ya. Sampean tahu nggak nekani nang warkop iku, terus mari ndelok ono nggak ada cili-cili nang kono. Nah, mungkin itu yang kemudian bisa kita jemput ya sahabat-sahabat Ansor. Mungkin kalau Fatayat mungkin tidak pantas nih melebu warkop semarono, ayo mulai gak pantas. Mungkin yang paling pantas dan ini bidangnya ya Ansor itu. Nih, monggo nanti barangkali sahabat-sahabat Ansor bisa merespon ini karena kita tidak akan merasakan hari ini, tapi dampaknya warkop ini akan terasa beberapa tahun yang akan datang. Nih, bagaimana anak-anak kita yang seharusnya jam-jam belajar, jam-jam ngaji, mereka asik di warkop, kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di warkop yang itu tentunya tidak akan terasa hari ini. Nah, ini barangkali bisa menjadi PR kita bersama. Kemudian ini juga ada kaitannya dengan program Fatayat. Mungkin ya ke depannya perlu difikirkan bagaimana memberikan pemahaman kepada ibu-ibu muda agar dalam hal pengasuhan anak ya tentunya tidak sama dengan zaman kita anak-anak.
ketika dulu ya. Nah, terlebih lagi pada masa pandemi sekarang. Pada masa pandemi di mana anak-anak kita tidak pernah masuk sekolah, di rumah, sedangkan kita bekerja, mereka pegangannya HP. Ini dampaknya juga akan kita rasakan beberapa tahun yang akan datang. Mungkin kemampuan kita hari ini tidak akan diturunkan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita ini tidak kita bekali dengan yang sudah kita lakukan. Bisa jadi kalau kita mau menganalisa awak dewe iso koyo ngene, itu kan karena dulu pendidikan orang tua kita seperti itu. Nah, sudahkah ini kita lakukan hari ini kepada anak-anak kita? Minimal itu. Nah, mungkin ini menjadi PR kita semua. Monggo melalui MWC mungkin bisa duduk bersama bagaimana masalah yang ada di depan kita ini kita lebih responsif sehingga NU ini bisa memberikan dampak yang positif langsung kepada anak-anak, kepada generasi muda dan lain sebagainya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bukan pertanyaan ya, cuman sedikit curhat. Sedikit curhat terkait untuk saat ini kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia untuk saat ini itu secara umum ya. Mulai anak-anak kita belajarnya, mulai generasi muda kita yang banyaknya warkop-warkop yang menjamur itu tidak menutup kemungkinan di situ juga ada transaksi narkoba, ada beberapa hal yang mungkin tidak baik bagi generasi kita. Nah, itu perlu kita pikirkan sekaligus sebagai mengisi kemerdekaan di era saat ini, terutama di tengah-tengah pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita tutup acara ini. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi satu, mungkin ada lagi? Sudah. Yang curhat mungkin ya, ini satu lagi. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lukman dari Ranting PP Legi. Ini mau sesuai dengan ini ya, tema kita cangkruan kemerdekaan ya. Orang Islam itu harus cerdas dan kuat ya. Nah, ini saya mau memberikan masukan kepada NU atau curhatan ya. Untuk anggota Banser di masing-masing ranting ini, apakah sudah ada penggembelengan ilmu hikmah atau yang lain supaya sahabat-sahabat Banser bisa lebih semangat, dan minimal itu adalah ilmu-ilmu tingkat dasar supaya apabila ada sesuatu yang tidak dikehendaki akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sahabat Banser ada yang bisa jawab terkait pengembelengan Banser? Iya, monggo. Oke, terima kasih. Mengenai terkait penggembelengan, kegiatan gembelengan Banser ya, mungkin selama ini ada penggembelengan itu, tetapi itu situasi dan kondisional ya. Ketika kondisi yang memerlukan bantuan kekuatan dalam tanda kutip kekuatan gaib ya. Niku maka akan kita lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak ada situasi yang genting, kondisi yang mendesak, kalau misalnya ada gemblengan, mungkin ya dikhawatirkan nanti kayak gaya-gayaan kayak gaya-gayaan soalnya mari dileboni peloran ta ya apa. Ya double, ngerasa nyoba double ya. Mungkin itu ya, mungkin kita sahabat-sahabat Banser itu mungkin ada ada masukan, ada usulan sahabat-sahabat Banser itu nanti ada program
ru'ya aswaja. Ya, ru'ya aswaja. Ru'ya istilahnya itu menetralisir sahabat-sahabat Banser ini mungkin dulu ya banyak yang ikut gemblengan, terus ikut itu dikhawatirkan ya pembersihan, malah harus ada program pembersihan karena dikhawatirkan nanti masih ada sesuatu yang ya nyantol, dalam tanda kutip sesuatu goib yang nyantol. Mungkin kalau kita setelah melakukan pembersihan ya, terus setelah itu kita bekali dengan ilmu syariat dulu. Ilmu hikmah yang saya tangkap adalah ilmu seperti kitab hikam ya, ilmu hikmah tadi yang saya tangkap seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir dan juga jawaban terakhir terkait pertanyaan dari sahabat Lukman. Sebelum saya tutup acara ini, mungkin ini sebagai bentuk tanggung jawab saya. Ini acara ini disponsori oleh Sandal Nuat, ya. Sandal trendy masa kini, kualitas tinggi dengan harga cekli. Ya, terima kasih. Dan sebelum saya pamit, ini ada quote bagi acara pada malam hari ini. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.